Jumlah sektor saham berkinerja cemerlang dalam sebulan perdagangan terakhir, diantaranya sektor consumer cyclical dengan mencatatkan penguatan 6,11%. Ke topik pilihan pemirsa, sejumlah sektor saham diperkirakan akan menguat hingga akhir tahun di tengah indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertinggi secara berulang. Sejumlah sektor saham seperti perbankan dan konsumer lebih dijagokan seiring stimulus pemerintah dan kebijakan Bank Indonesia yang secara agresif memangkas suku bunga. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan ditutup 0,21% di level 8.405,96 di sesi 1 Kamis. Dalam sepekan terakhir, IHSG menguat 0,83% dan secara year to date IHSG kokoh di zona hijau naik 18,73%. Di tengah raihan tersebut, IHSG secara berulang mampu mencatatkan rekor-rekor baru, terutama dalam sebulan perdagangan terakhir. Di awal pekan Senin 10 November 2025, IHSG sempat mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all-time high intraday di level 8.478. IHSG pun mencatatkan ATH terbaru di penutupan di perdagangan akhir di Jumat 7 November 2025 di level 8.394,59. Jumlah sektor saham berkinerja cemerlang dalam sebulan perdagangan terakhir, diantaranya sektor consumer cyclical dengan mencatatkan penguatan 6,11%. Selain itu, saham-saham sektor finansial mencatatkan penguatan 1,26% dalam sebulan perdagangan terakhir. Equity Research Analyst OCBC Sekuritas Farel Nathanael mengatakan, sampai akhir tahun saham-saham di sektor consumer masih mempunyai peluang untuk bergeliat didorong stimulus pemerintah yang dapat mendorong indeks keyakinan konsumen untuk lebih confidence. Selain itu, saham perbankan dinilai mempunyai potensi untuk bersinar pada akhir tahun ini didorong oleh tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Di sisi lain, Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan di Oktober 2025 sektor consumer dan basic materials memimpin pasar. Namun di sisa tahun ini akan ada potensi rotasi sektoral bergeser ke teknologi industrial dan properti. Di sisi lain, perhatian juga tertuju kepada big banks dan komoditas selektif bila harga mendukung. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Solusi Sinergi Digital TBK atau WiFi resmi menandatangani kerjasama komersial berskala penuh dengan OREX SI Inc. Di mana melalui kesepakatan ini, WiFi dan OREX SI Inc. resmi menghadirkan layanan internet termurah berbasis Open RAN pertama di dunia. Dikutip dari keterangan perseroan PT Solusi Sinergi Digital TBK atau WiFi, mengatakan melalui kesepakatan ini WiFi dan OREX SI Inc. resmi menghadirkan layanan internet murah bersinyal 5G Fixed Wireless Access di 1,4 GHz berbasis Open RAN pertama di dunia. WiFi berencana menugaskan hingga 4.800 stasiun basis kepada OREX SI yang merupakan perusahaan patungan Jepang antara NTT Docomo Inc. dan NEC Corporation untuk tahap awal implementasi di kuartal 1 2026. Sehingga layanan yang dinamakan Internet Rakyat ini mulai bisa diakses masyarakat pada tahun depan. Berdasarkan perjanjian, OREX SI akan menyediakan sistem Open RAN FWA 1,4 GHz komersial pertama di dunia sebagai penyedia utama end-to-end. Sistem ini menggunakan teknologi Open RAN dan 5G Core yang dikembangkan oleh NEC Corporation. Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital TBK Yunda Marketatmo mengatakan, tujuan kerjasama ini memberikan akses internet berkecepatan tinggi dan terjangkau dengan konektivitas menyeluruh di Indonesia. Kemitraan ini mencerminkan komitmen perseroan dalam menjembatani kesenjangan digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ke tingkat berikutnya. Secara paralel, WiFi melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama telah menandatangani perjanjian dengan 26 distributor lokal sebagai bagian dari rencana go-to-market awal yang menargetkan wilayah di Region 1.
Kerjasama ini dimulai saat penandatanganan perjanjian komprehensif pada Maret 2025. Setelah itu di November 2025, Wi-Fi dan Orexai Inc. menandatangani kesepakatan ekspor teknologi infrastruktur senilai 200 juta dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Beberapa saham di sektor teknologi hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Selain Wi-Fi, ada juga Goto pemirsa. Nah, untuk Wi-Fi, hari ini terdampak profit taking setelah menguat ke level intraday tertingginya hari ini di 3470. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham Wi-Fi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 3430 mengalami penguatan setelah ditutup di level 3400 di perdagangan hari sebelumnya. Kemudian pada 9.50 saham Wi-Fi mengalami lonjakan penguatan cukup signifikan hingga ke 3470 intraday tertinggi hari ini. Kemudian pada pukul 10 berbalik ke zona merah, kemudian 11.30 jelang penutupan sesi pertama kembali mengalami penguatan di 3410 dan menguat terbatas di pembukaan sesi kedua. Namun 30 menit pasca pembukaan saham Wi-Fi kembali mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 3.360 dan saat ini pelemahan terbatas di 0,59% di Rp3.380 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Wi-Fi dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari perdagangan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan juga update di perdagangan hari ini. Di awal Juni, Wi-Fi masih diperdagangkan di 2.230, awal Juli tertekan di bawah level 2.000-an, 1980, Agustus melesat ke 2.900, September melemah tipis di 2.850, sementara di 10 Oktober ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 3930 pemirsa, dan ini merupakan level tertinggi secara year to date ini atau dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan sesi kedua berbalik ke zona merah ke 3400, saat ini di 3380. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari indikator price to earning ratio-nya ada di 39.71 kali, PSR-nya di 17.63 kali, VVB-nya sudah jauh di atas 1 kali, 8.23 kali, dan PCFR di 514.12 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona merah. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.